Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran tematik tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku. Dan pada hari ini kita akan mendalami mata pelajaran PPKN. Baik, anak-anak semuanya, pada poin pertama kita akan mendalami bagaimana menjelaskan sikap dalam menjaga keberagaman. Anak-anak semuanya, seperti yang telah tadi disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa penduduk Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, agama, tradisi, bahkan kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah. Maka kita hidup di sebuah negara, di sebuah bangsa, dan negara kita mempunyai lambang negara, yaitu apa? Garuda Pancasila. Maka jika anak-anak mengamati lambang Garuda Pancasila, di sana terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, yang berbeda-beda itu apa yang berbeda-beda itu? Yang berbeda-beda itu maksudnya kita hidup di negara yang beraneka ragam. Aneka suku, beragam adat istiadat, beragam budaya, agama, tradisi, bahkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sedangkan tetap satu, maksudnya adalah bahwa kita hidup di negara yang satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu merupakan prinsip yang sangat penting. Maka kita perlu menanamkan sikap-sikap kita di dalam menjaga keberagaman. Nah, di sini anak-anak bisa menyaksikan beberapa sikap yang harus kita miliki dalam keberagaman. Misalnya contoh sederhana, ketika ada teman kita yang sedang beribadah, sebisa mungkin kita tidak mengobrol dengan suara yang terlalu keras saat menunggu teman yang tengah beribadah. Kemudian yang kedua adalah menghargai teman yang berbeda suku. Caranya bagaimana? Cara yang paling sederhana adalah kita boleh bergaul dan berteman dengan siapa saja. Jangan memilih teman hanya yang satu suku dengan kita. Kemudian poin yang ketiga adalah tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, di sini Pak Dedi mengingatkan lagi, kebanyakan anak-anak saat ini suka dengan yang namanya bully. Ingat, bully itu merupakan salah satu bentuk pembunuhan yang paling kejam. Kenapa? Apa yang kita bunuh? Yang kita bunuh adalah karakter teman kita. Tindakan mengejek itu bagian dari membuli. Ketika kalian membuli teman kalian, saat itu kalian sedang membunuh temanmu dengan kata-kata dan bahasa ejekanmu atau bahasa bulianmu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat menjelaskan sikap dalam menjaga keberagaman? Nah, maka dari itu kita harus tahu terlebih dahulu sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keberagaman itu apa saja. Misalnya yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri, kemudian tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Maka di sini sikap yang perlu kita bangun dalam menjaga keragaman adalah sikap toleransi, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati. Ingat, kenapa sikap-sikap itu harus kita tanamkan di dalam diri kita? Hal pertama dan utama yang harus kita bangun adalah yang pertama, sebagai sesama manusia kita memiliki martabat yang sama. Dan yang paling penting adalah apapun suku kita, apapun agama kita,
apapun adat istiadat kita, kita semua adalah sama. Sama di mata Tuhan karena kita merupakan semua ciptaan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu menjelaskan sikap toleransi dalam keberagaman. Di sini pada dia menggarisbawahi apa itu toleransi. Toleransi berarti sikap saling menghormati antar sesama manusia. Kalau kita sudah menghormati sesama kita, berarti kita sudah toleran dengan sesama. Kalau kita sudah menghargai teman kita yang sedang beribadah, berarti kita sudah toleran. Kalau kita tidak memaksakan agama kita kepada sesama kita, berarti kita sudah toleran. Kenapa? Kita sudah menghormati sesama kita. Maka bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia itu apa saja? Di sini misalnya toleransi dalam keragaman agama. Contohnya apa? Menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Nah, ini perlu kita syukuri di Indonesia juga terjadi begitu. Misalnya antar umat beragama saling membantu ketika agama tertentu tengah merayakan hari besar keagamaannya. Menjaga kerukunan antar umat beragama atau tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian toleransi dalam keragaman suku bangsa. Kita harus menghormati suku lain, kebudayaan daerah lain, kearifan lokal suku lain, ya. Nah, ini bertepatan sekali dengan momen yang terjadi yang kemudian menjadi pembicaraan di negara kita oleh berbagai lapisan masyarakat di kalangan pengguna media sosial. Karena saat ini misalnya sedang trending tentang sosok pawang hujan. Banyak sikap yang menolak, tapi ada sikap yang mengkritiki atau menghargai. Maka kita sebagai anak-anak terpelajar, sikap apa? Kita menolak, mengkritisi atau menghargai? Ingat, hari ini kita belajar tentang toleransi, menghormati, menghargai sesama, menghargai keberagaman. Nah, kearifan lokal itu milik setiap daerah, memiliki yang hidup di daerah masing-masing, maka kita harus menghormatinya. Toleransi dalam keragaman budaya, tidak mengejek budaya daerah lain. Kita harus hormat. Jika suatu daerah mengadakan upacara atau ritual adatnya dan kita ada di sana, maka kita harus menghormati. Kita harus bertoleran dengan mereka, menghargai mereka. Jangan ketika kita melihat mereka sedang melakukan tradisi atau upacara adatnya, kemudian kita berusaha untuk menghentikannya. Kita berusaha untuk menghalau sehingga ritual adat mereka tidak dapat dilangsungkan. Jangan. Kalau kita melakukan itu, artinya kita sudah tidak menghormati adat tradisi yang ada di Indonesia, yang sesungguhnya itu merupakan kekayaan bangsa kita. Kemudian, penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar. Apa saja di sini pada menyajikan ada 10 bentuk sikap. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama, belajar bersama adik atau kakak di rumah, menghormati teman yang beribadah. Di sekolah pun kita dapat melaksanakan tugas piket dengan baik, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama, menyapa dengan santun tak saat bertemu tetangga misalnya, menghormati pendapat orang lain, dan yang juga yang tidak boleh kita lupa adalah menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak semuanya, dari penjelasan yang telah pada disampaikan tadi, ada beberapa poin yang ingin pada dikuatkan kepada anak-anak semua. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi bagian yang penting dalam hidup di tengah bangsa. Tujuan pokok dan menjadi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam, bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, karena memiliki beragam agama, suku, budaya, adat istiadat, dan bahkan kearifan lokal yang tumbuh di setiap daerah.
Oleh karena itu, sikap yang perlu dikembangkan apa? Kita harus bersikap toleransi, menghormati dan menghargai. Maka untuk mengemas semua itu, untuk kita sebagai anak-anak bangsa, kita sangat memerlukan yang namanya wawasan Nusantara yang kuat dan mendalam tentang bangsa Indonesia. Maka di sini Pak Didi menggarisbawahi bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan yang memandang rakyat, bangsa, negara, dan wilayah Nusantara, baik itu darat, laut maupun udara, sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, itu adalah beberapa catatan poin atau catatan yang tadi disampaikan sebagai peneguhan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak semuanya, sebagai latihan kita hari ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang arti toleransi. Kemudian jelaskan mengapa sikap menjaga persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi kita di tengah keberagaman. Lalu yang ketiga, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang wawasan kebangsaan. Kemudian yang keempat ini adalah kasus. Sebuah kelompok masyarakat yang hidup di daerah pedalaman selalu mengadakan ritual kebudayaan dan tradisi adat setempat mereka. Ketika pada saat yang sama kamu berada di kampung tersebut dan kamu menyaksikan setiap ritual adat yang mereka lakukan, maka jelaskan sikapmu. Apakah kamu akan bersikap toleran dengan mereka atau melarang mereka melakukan hal tersebut? Berikan alasannya. Silahkan tuliskan jawaban kalian di buku, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi oleh Pak Didi. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.